Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel kami yang membahas tentang matematika. Kali ini kami akan membahas tentang soal PAT atau penilaian akhir tahun matematika kelas 8. Bagi kalian yang sedang mempersiapkan diri menghadapi ujian PAT matematika kelas 8, atau bahkan bagi kalian yang ingin menambah pemahaman tentang konsep-konsep matematika yang akan diujikan dalam PAT, video ini sangat cocok untuk kalian. Kami akan membahas beberapa contoh soal PAT Matematika kelas 8 yang sering muncul dalam ujian, serta memberikan penjelasan dan strategi dalam menyelesaikan soal tersebut. Jadi, jangan lewatkan video ini dan pastikan kalian menonton sampai habis untuk mendapatkan tips dan trik dalam menghadapi ujian PAT Matematika kelas 8. Selamat menonton! Untuk soal yang pertama, dua suku berikutnya dari pola bilangan 4, 7, 10, 13, 16, dan seterusnya, yaitu A 18, 19, B 19, 22, C 19, 20, dan D 20, 21. Kita perhatikan pola bilangannya 4, 7, 10, 13, 16, dan seterusnya. Maka di sini akan terbentuk pola dari setiap sukunya itu adalah ditambah dengan 3. Suku berikutnya ditambah 3, suku berikutnya ditambah 3, dan seterusnya. Jadi, setelah suku kelima, maka 16 ini ditambah dengan 3, yaitu 19. Dan suku berikutnya setelah 19 ditambah 3, yaitu 19 ditambah 3 adalah 22. Jadi, jawabannya adalah B. Soal yang kedua, perhatikan gambar segitiga berikut. Nilai X adalah A 4 cm, B 5 cm, C 7 cm, dan D 8 cm. Kita perhatikan pada segitiga siku-siku ini. Di sini kita menggunakan teorem Pythagoras, di mana 10 pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Maka X sama dengan 10 pangkat 2 dikurangi 6 pangkat 2. X pangkat 2 sama dengan 100 dikurangi 36. X pangkat 2 sama dengan 64. Maka X sama dengan akar dari 64. Jadi nilai X-nya adalah 8 cm. Jawabannya adalah D. Soal berikutnya, panjang busur lingkaran dengan jari-jari 21 cm dan sudut 60 derajat adalah, di sini menggunakan pi 22 per 7, A 11 cm, B 12 cm, C 21 cm, dan D 22 cm. Rumus panjang busur lingkaran sama dengan sudut pusat per 360 derajat kali keliling lingkaran, di mana keliling lingkaran itu adalah 2pi kali R. Jadi, sudut pusatnya 60 dibagi 360 derajat kali 2 kali 22 per 7 kali 21. Di sini 21-nya adalah jari-jari lingkarannya. Kita hitung 60 per 360 kali 2 kali 22 kali 21 per 7. Sama dengan 60 per 360 kali 924 per 7. Sama dengan 60 per 360 kali 132. Ini didapat dari 924 dibagi 7. Sama dengan 60 kali 132 dibagi 360 sama dengan 7.920 dibagi 360 sama dengan 22. Jadi jawabannya adalah D. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Luas juring dengan sudut pusat 45 derajat dan panjang jari-jari 14 cm adalah, kita gunakan pi 22 per 7. A 77 cm persegi, B 93 cm persegi, C 154 cm persegi, dan D 308 cm persegi. Rumus luas juring lingkaran adalah sudut pusat dibagi 360 derajat kali luas lingkaran.
Di mana luas lingkaran itu rumusnya adalah pi kali R pangkat 2. Dan di soal diketahui sudut pusatnya adalah 45 derajat. Jadi 45 per 360 kali 22 per 7. Ini adalah nilai pi. Kemudian kali jari-jarinya, yaitu 14 pangkat 2. 45 per 360 kali 22 kali 196. Ini dari 14 pangkat 2, 196 dibagi 7. Sama dengan 45 per 360 kali 4312 per 7. Sama dengan 45 per 360 kali 616. Sama dengan 45 kali 616 dibagi 360. Sama dengan 27.720 dibagi 360. Maka hasilnya adalah 77 cm persegi. Jawabannya adalah B. Soal berikutnya, himpunan berikut yang merupakan fungsi adalah, kita perhatikan yang A 1,2, 4,3, 3,4, 4,5, 5,6. B 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, dan 2,6. C 1,2, 2,3, 3,4, 1,5, 5,6. Dan D 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, dan 5,6. Ini adalah himpunan pasangan berurutan. Himpunan dikatakan suatu fungsi apabila memenuhi syarat bahwa setiap anggota himpunan pertama harus berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan kedua. Kita perhatikan yang di sebelah kiri dari setiap himpunan pasangan berurutan ini adalah himpunan yang pertama. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah anggota himpunan kedua. Jadi pada sebelah kiri ini tidak boleh ada angka yang sama. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawaban yang benar di soal ini adalah jawaban D. Soal berikutnya diketahui fungsi X sama dengan 5X tambah 4 dengan domain min 2, min 1, 0, 1, 2. Maka daerah hasilnya adalah A min 6, 1, 4, 9, 4. B min 6, min 1, 4, 9, 34. C min 6, 1, 4, 9, 24. Dan D min 6, min 1, 4, 9, 14. Perhatikan fungsi Fx sama dengan 5X ditambah 4. Untuk domainnya kita masukkan atau substitusi ke dalam fungsi ini, rumus fungsi ini. Jadi kalau domainnya adalah min 2, maka nilai fungsinya adalah 5 kali min 2 ditambah 4. Hasilnya min 6. Untuk domain min 1, maka 5 kali min 1 ditambah 4 sama dengan min 1. Untuk X sama dengan 0 atau domainnya 0, nilai fungsinya adalah 5 kali 0 ditambah 4 sama dengan 4. Untuk domain sama dengan 1, maka F1 sama dengan 5 kali 1 ditambah 4, hasilnya 9. Untuk domain atau X sama dengan 2, maka nilai fungsinya adalah 5 kali 2 ditambah 4 sama dengan 14. Jadi, untuk domain min 2, min 1, 0, 1, 2, maka daerah hasilnya adalah min 6, min 1, 4, 9, 14. Jadi jawabannya adalah D. Soal berikutnya, seutas tali dipotong menjadi 5 bagian, sehingga panjang masing-masing bagian membentuk pola barisan bilangan. Jika panjang tali terpendek 10 cm, tali yang di tengah 20 cm, dan tali terpanjang 30 cm, maka panjang mula-mula tali tersebut adalah 90 cm, 100 cm, 80 cm, dan D 70 cm. Kita perhatikan, tali yang dipotong akan membentuk pola bilangan sebanyak 5 suku, di mana tali terpendek 10, tali yang di tengah 20, dan tali terpanjang 30. Maka di antara tali pertama, tali kedua, tali ketiga, tali keempat, tali kelima, ini masing-masing suku pada pola barisan bilangan ini ditambah 5. Membentuk pola bilangan yang setiap sukunya ditambah 5. Jadi, panjang tali mula-mula itu dijumlahkan semua. 10 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 30. Sama dengan 100. Jawabannya adalah B.
Soal berikutnya, gradien dari persamaan garis 4x ditambah y dikurangi 12 sama dengan 0 adalah min 2, min 3, min 4, min 1. Kita ubah terlebih dahulu bentuk 4x ditambah y dikurangi 12 sama dengan 0 dalam bentuk y sama dengan mx ditambah c, di mana m ini adalah gradiennya. 4x ditambah y sama dengan 12. Min 12 digeser kanan menjadi positif sehingga y sama dengan 4x digeser kanan menjadi negatif. Y sama dengan min 4x ditambah 12. Jadi nilai m-nya adalah min 4. Jawabannya adalah C. Soal berikutnya, persamaan garis yang melalui titik 7,2 dan sejajar dengan garis yang melalui titik 2,4 dan titik 3,9 adalah persamaan A, Y sama dengan 5X dikurangi 33, B, Y sama dengan 5X dikurangi 32, C, Y sama dengan X dikurangi 33, dan D, Y sama dengan 2X dikurangi 33. Mencari gradien dari garis yang melalui titik 2,4 dan titik 3,9. Kita gunakan rumus M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 sama dengan 9 dikurangi 4 dibagi 3 dikurangi 2 sama dengan 5/1. Maka M atau gradiennya adalah 5. Sehingga didapat M sama dengan 5. Selanjutnya mencari persamaan garis yang melalui titik 7,2. Dengan menggunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Sehingga Y dikurangi 2 sama dengan 5 kali X dikurangi 7. Y dikurangi 2 sama dengan 5 kali X dikurangi 5 kali 7. Sehingga 5X dikurangi 35. Min 2 kita geser ke kanan sehingga Y sama dengan 5X dikurangi 35 ditambah 2. Maka Y sama dengan 5X dikurangi 33. Dan jawabannya adalah A. Soal berikutnya, perhatikan tabel nilai berikut frekuensinya. Nilai 3 frekuensinya 2, nilai 4 frekuensinya 6, nilai 5 frekuensinya 4, dan seterusnya sampai nilai 10 frekuensinya 2. Dari tabel ini, median dari data pada tabel di atas adalah, jadi mediannya adalah A6, B 6,5, C 7, dan D 7,5. Jadi data statistika pada tabel ini adalah data majemuk. Kita tahu bahwa median adalah nilai tengah, maka jumlahkan dulu semua frekuensinya sehingga didapatkan jumlah atau banyaknya frekuensi pada data ini adalah 40. Karena jumlah frekuensinya 40, maka median ada di data ke-20 dan 21. Kita perhatikan data 1 sampai 20 ada di nilai 6. Kemudian data 21 sampai 40 ada di nilai 7 dan seterusnya. Jadi, untuk mencari mediannya adalah ada di antara 6 dan 7. Sehingga median sama dengan 6 ditambah 7 per 2. Mengapa dibagi 2? Karena frekuensinya genap. Jumlah frekuensinya genap sebanyak 40. Jadi sama dengan 13 per 2 sama dengan 6,5. Dan jawabannya adalah B. Dan cukup sekian soal dan pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat membantu kalian untuk belajar mempersiapkan diri menghadapi PAT Matematika kelas 8. Selamat belajar dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.